Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Al-ayah sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi ini setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah, kita bisa lanjutkan thalabul ilm. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa mengikuti sampai selesai. Insyaallah kita mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara Al-Qur'anul Karim tidak pernah selesai. Kalau kita merenungkan dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, banyak hal yang sering kita tidak tahu. Semakin banyak yang kita tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai bahan renungan untuk menata kehidupan kita. Satu hal yang ingin saya sampaikan. Al-Qur'anul Karim itu terdiri atas 114 surah. Masing-masing surah memiliki nama-nama yang memiliki makna. Ada satu surah yang hanya mencantumkan satu kali nama manusia perempuan, yakni surah Maryam. Sedangkan surah-surah lain itu rata-rata menggunakan nama manusia laki-laki. Contoh, surah Yunus, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Luqman, surah Muhammad, dan lain-lain. Tapi hanya ada satu surah ini termaktub di urutan yang ke-19, yakni surah Maryam. Itu nama orang. Tapi barangkali kita juga bertanya, Ustaz, di urutan surah keempat kan ada itu surah An-Nisa, ya kan? Ada surah An-Nisa. Bukankah itu juga nama perempuan? Barangkali di sini juga punya nama An-Nisa barangkali. Tapi An-Nisa itu bukan nama perempuan, tapi gender perempuan. Apa itu gender? Jenis kelamin. Arti harfiah An-Nisa itu wanita. Jadi kalau ada yang punya nama An-Nisa, itu bukan nama, maka harus diganti. Itu bukan nama, karena arti harfiahnya perempuan. Ya ini intermezzo, bukan berarti harus diganti, bukan itu maksud saya. Nah, kalau merupakan sebuah nama, yakni surah Maryam, apa makna dari nama Maryam itu sendiri?
Iya kan? Apa makna dari nama itu? Pasti punya makna, tidak mungkin tidak punya makna. Maryam itu arti harfiahnya si pahit atau si getir. Kenapa namanya disebut si pahit atau si getir? Karena orang tuanya itu yang berasal dari kalangan Bani Israel, hidup berdasarkan hukum Taurat, yang awalnya meminta, memohon, munajat kepada Tuhannya agar dianugerahi anak laki-laki. Ternyata kata orang mana ini? Pepelegi, jeketek dapat perempuan. Dapat perempuan. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Wahai ya Rabb, aku bernazar kepadamu semata-mata hanya untuk engkau, apa yang ada dalam buah rahimku. Jadi dia bernadar kepada Tuhannya. Dia tahu sedang mengandung, dan dia bernadar agar nanti kandungannya ini, buah rahimnya itu nanti bisa menjadi pelayan suci di rumah Tuhan. Yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa. Zaman itu tidak ada USG, tidak tahu jenis kelaminnya apa, tapi dia bermohon agar anak itu laki-laki. Tetapi ternyata Allah punya rencana lain. Ternyata anak yang lahir itu bukan laki tapi perempuan. Dari konteks itulah kemudian dia memberi nama anak perempuan itu dengan nama Maryam, artinya si pahit atau si getir. Loh, kenapa kok dimaknai begitu? Ya memang maknanya begitu, tapi kan ada peristiwa, ada latar belakang. Hukum syariat Taurat itu berbeda dengan hukum syariat Quran. Menurut hukum Taurat, sampai hari ini anak laki pertama, urutan pertama, anak sulung itu dapat warisan 2 kali lipat. Anak laki kedua, ketiga dan seterusnya itu dapat warisan separuh dari kakak pertama. Lalu bagaimana dengan anak perempuan? Anak perempuan kalau menurut Islam dapat bagian berapa? Separuh laki-laki. Itu kalau hukum syariat Quran. Tapi hukum syariat Taurat, anak perempuan tidak dapat apa-apa, alias nihil, zero. Dari situlah kita bisa paham, ternyata itulah yang menjadi sebab anak ini getir hidupnya. Karena apa? Dia tidak dapat apa-apa. Jadi tidak mungkin tidak punya makna, pasti ada latar belakang. Makanya disebut surahnya dengan nama surah Maryam. Maryam itu bahasa Arabnya. Sedangkan bahasa Ibraninya disebut Miriam. Dalam bahasa Latin atau bahasa Italia, kalau laki disebut Mario, kalau perempuan disebut Maria. Kalau laki-laki disebut Antonio, kalau perempuan disebut Antonia. Kalau laki-laki disebut Octaviano, kalau perempuan disebut Octaviana. Jadi tanda laki itu O, tanda perempuan itu A dalam bahasa Italia. Rusia lain lagi. Waktu saya di Azerbaijan itu kan pecahan Rusia. Nama laki itu ditandai dengan huruf konsonan. Nama perempuan ditandai dengan huruf vokal. Jadi kalau ada orang bernama Ibrahimova, kira-kira laki atau perempuan? Perempuan. Ibrahimova itu perempuan, tapi kalau Ibrahimov laki. Kalau Husainova perempuan. Kalau Husainov laki. Ada teman saya namanya Aliyev.
Laki atau perempuan? Laki. Jadi nggak bisa orang sono mengatakan Ali, itu nggak bisa. Aliyev, Rahmanov, Ibrahimov, Husainov, dan lain sebagainya. Bahasa itu unik. Quran terjemahan bahasa Itali tidak tertulis surah Maryam, tapi tertulis Maria. Itu kalau terjemahan bahasa Italia. Nah, tadi saya kutip ayat yang termaktub dalam surah Maryam ayat yang ke-16. Kalau diterjemahkan secara harfiah, dan ingatlah dalam Alkitab mengenai siapa? Mengenai Maryam. Ada apa dengan Maryam? Maryam itu mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat, ke kawasan yang arah timur. Jadi ayat ini memberikan informasi ketika Sayyidah Maryam mendapatkan anugerah jabang bayi itu, dia mengasingkan diri dari keluarganya ke arah timur. Al-Quran tidak menjelaskan nama di sini, nama tempatnya apa, hanya arahnya, arah timur. Arah timur dari mana? Dari Baitul Maqdis, bahasa Arabnya, atau bahasa Ibraninya disebut Beit Hamikdash, atau disebut juga Masjidil Aqsa. Jadi arah timur dari Masjidil Aqsa. Nah, pertanyaannya, saudara kita yang non muslim memahami, punya keyakinan jabang bayi yang lahir itu ada di mana? Di kota mana? Dilahirkan di kota mana? Di kota Bethlehem. Pertanyaannya, ketika Al-Quranul Karim diturunkan pada abad ke-7, apakah Al-Quran itu memberikan informasi yang akurat atau tidak? Ya, sebagai muslim pasti mengatakan akurat. Tapi masalahnya di mana keakuratannya? Di mana keakuratannya? Padahal peta tertua, peta tertua yang ditulis oleh seorang sejarawan Romawi kuno yang namanya Claudius Ptolemaeus. Beliau lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Berarti itu abad kedua. Nama kota Yerusalem tertulis di situ, tapi nama kota Bethlehem tidak tertulis. Yang lebih aneh lagi, di peta itu nama kota Yathriba tertulis, dan itu nama Arabnya adalah Yathrib. Kita mengenal sekarang dengan nama Madinah. Justru sudah tertulis di peta Claudius Ptolemaeus abad kedua, kota Yathriba. Bahkan kota Makoraba, yakni kota Makkah, juga tertulis di peta itu. Tapi kota Bethlehem tidak tertulis. Kota Nazaret tidak tertulis. Aneh itu. Kenapa tidak tertulis? Nama itu muncul karena ada penduduknya. Nama itu muncul karena sudah populer. Nama itu eksis, tertulis di peta itu, berarti sudah dikenal oleh sejarawan Romawi pada masa itu. Artinya apa? Kota Bethlehem itu terkenal atau tidak terkenal? Tidak. Bahkan tidak dikenal di peta Claudius Ptolemaeus. Itu kalau kita membaca peta. Ya, kalau kita membaca peta. Bahkan di peta Claudius Ptolemaeus, di wilayah Arabia itu, bagian yang paling timur, disebutkan satu kota yang namanya Katara, Catara, Katara, yang sekarang menjadi negeri Qatar. Bahkan itu lebih akurat. Ini peta abad kedua. Jadi kalau ada orang berkata, oh negara Qatar itu negara baru muncul belakangan, jangan salah, ini kawasan sudah eksis sejak abad kedua Masehi. Mereka bangga dengan itu. Dengan bahasa sederhana, kami ini orang antik. Kami ini penduduk yang sudah dikenal di masa pemerintahan Romawi kuno, abad kedua. Jadi bukan muncul abad ke-19.
Itu kalau kita membaca peta. Oke, sekarang pertanyaannya, Bethlehem itu kawasan yang terletak di arah timur Baitul Maqdis, atau di arah barat Baitul Maqdis, atau di arah utara Baitul Maqdis, atau di arah selatan Baitul Maqdis? Di mana? Lu sampai nggak pernah baca peta itu masalah. Bethlehem itu di mana? Meskipun nggak pernah ke sana, kalau kita lihat peta sekarang, posisi Bethlehem itu di mananya Yerusalem? Di selatannya Yerusalem. Loh, Quran mengatakan bukan selatan, tapi mengatakan mana? Timur. Ini catatan pertama. Catatan kedua, ketika jabang bayi ini dilahirkan oleh Sayyidah Maryam, Sayyidah melahirkan itu di bawah pohon kurma. Sedangkan saudara kita, jabang bayi itu dilahirkan di mana? Di kandang domba. Sama atau beda? Beda. Ketiga, kurma itu tumbuh di musim apa? Buah kurmanya itu tumbuh di musim apa? Bulan apa? Bulan Agustus. Itu serempak. Orang yang ngerti mengenai kurma tahu ini di bulan Agustus. Bulan Agustus itu musim panas. Sedangkan sekarang ini musim apa? Dingin. Sama atau beda? Beda. Yang keempat, ketika Sayyidah Maryam melahirkan, di situ ada anak sungai. Ada anak sungai. Anak sungai itu menunjukkan bukti bahwa di sumbernya itu sudah hilang, tinggal di anak-anak sungai airnya. Berarti itu musim panas atau musim dingin? Musim panas. Dan sekarang mereka, saudara kita non-muslim, merayakannya di musim panas atau musim dingin? Musim dingin. Kenapa Al-Quran itu berbeda? Ini kan pertanyaan dan harus dijawab. Ingat, Al-Quranul Karim ini kitab suci yang unik. Unik di sini, Al-Quran itu menggunakan satu kata kunci, yakni sebagai musaddiq. Arti harfiah musaddiq itu ibaratnya pedang bermata dua. Kalau benar, dikatakan benar. Kalau keliru, diluruskan. Itu arti harfiah dari musaddiq. Sekali lagi, kalau tidak paham arti musaddiq, ingat saja pedang bermata dua. Kalau benar dikatakan benar, kalau keliru, menyimpang, diluruskan. Itu fungsi Al-Quranul Karim. Dan aneh juga Al-Quran itu. Anehnya di mana? Jangan dipahami negatif ya. Anehnya itu dalam makna netral. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Saya berikan satu contoh saja. Di dalam surah Ar-Rum ada ayat yang berbunyi begini. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam itu sebagai istirahat kalian, dan dijadikan siang hari untuk bekerja, mencari rizkinya Allah. Itu arti harfiah dari ayat itu. Tapi anehnya ayat begini itu juga dijumpai di dalam satu kitab yang namanya Kitab Manawa Dharma Sastra. Apa itu Kitab Manawa Dharma Sastra? Kitab suci yang diterima oleh Manu. Kalau sampean tanya orang Bali atau orang India, siapa itu Manu? Mereka pasti jawab, Manu itu yang menerima kitab Manawa Dharma Sastra, dia adalah orang suci.
yang diperintah Tuhan untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang naik ke bahtera besar, mereka akan selamat. Tapi mereka yang tidak mau naik ke bahtera besar mana, mereka akan tenggelam di samudera yang luas. Nah, kalau begitu, siapa ini? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Di dalam kitab Manawat Dharma Sastra yang diterima oleh Manu, ada ayat suci yang bunyinya begini. Ratri swapnaya butanam rastayai karyama namaha. Apa arti harfiahnya? Ratri swapnaya butanam, kami jadikan malam sebagai istirahat kalian. Maka muncul kata butanam. Bahasa kita menjadi buto. Buto itu gelap atau terang? Gelap. Jadi kami jadikan gelap atau malam sebagai istirahat kalian. Restayai karyama namaha, dan kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup. Pertanyaannya, inti yang dibicarakan beda atau sama? Intinya beda atau sama? Sama. Bahasanya beda atau sama? Beda. Gak ada nyambungnya antara bahasa Arab dengan bahasa Sanskerta. Gak ada mirip-miripnya. Tapi kenapa kok message-nya, pesannya itu sama? Memang ada cerita Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam piknik sampai ke India? Nggak ada kan? Atau sebaliknya, orang India sampai ke Arabia? Nggak ada cerita. Tapi kenapa message-nya, inti pesannya itu ada yang sejajar? Ini isyarat antara Islam dengan kitab Manawat Dharma Sastra itu bukan satu keluarga. Kita ini disebut sebagai agama samawi, Hindu disebut sebagai agama ardi. Beda keluarga. Meskipun bukan bagian dari keluarga kita, tapi kalau itu benar, Quran katakan benar. Sebaliknya, apa yang tertulis di dalam surah Maryam itu isinya sama tidak dengan keyakinan saudara kita kalangan Nasrani tadi? Sama atau beda? Serius saya bilang, sama atau beda? Beda. Padahal kaum Nasrani itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai Ahlul Injil, Ahlul Kitab. Apa arti ahli? Keluarga. Artinya mereka bagian dari keluarga kita. Tapi kalau tidak sama, maka bagaimana Quran berkata? Membenarkan atau meluruskan? Meluruskan. Ini pelajaran bagi kita. Meskipun bukan bagian dari keluarga kita, bukan bagian dari golongan kita, tapi kalau itu benar, katakan benar. Sebaliknya, meskipun itu masih sedarah dengan kita, masih satu keluarga dengan kita, masih satu komunitas dengan kita, masih satu keluarga besar dengan kita, kalau keliru, katakan keliru. Ini semangat Quran. Makanya tidak salah bila kalau dibaca dari ayat yang lain, kalau diterjemahkan begini: janganlah kebencianmu kepada satu komunitas, kepada satu kaum, menyebabkan kamu berbuat tidak adil. Jadi prinsip Quran itu egaliter. Prinsip Quran menjunjung tinggi kebenaran, bukan menjunjung tinggi asobiyah. Kalau bolo dewe salah, bagaimana sikap kita? Sebagian besar bolo dewe salah, apa yang kita lakukan? Dibela mati-matian. Orang lain benar, bahkan disalahkan. Ini bukan prinsip Quran. Ini pelajaran pertama ya. Nah, sekarang kita tahu Al-Quranul Karim itu kalau membenarkan sesuatu, itu informasinya sekilas info. Sekilas info. Kalau bahasa gampangnya begini, kalau sesuatu itu benar, Allah katakan benar, hanya menggunakan redaksi cerpen. Ini jangan dipahami negatif ya. Cerpen itu apa? Cerita pendek, sekilas info. Tapi kalau sesuatu itu keliru,
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara melalui lisan nabinya, melalui Al-Quranul Karim, wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kisahnya itu lengkap, detail, rigid. Jadi kalau keliru, cara pengungkapannya itu bukan seperti cerpen, tapi seperti novel. Novel itu tebal atau tipis? Ibaratnya begitu deh. Jadi kalau mengkritik itu panjang sekali. Tapi kalau sekedar membenarkan, sekilas info sambil lalu saja. Berarti yang tertulis sebelumnya itu sudah pasti benar. Jadi nggak perlu diulang lagi. Makanya Quran tebalnya hanya sekian. Kalau diulang semua, bayangkan tuh Quran tebalnya kayak apa. Iya kan? Nah itu Al-Quranul Karim. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Al-Quran itu mengkritik kayak begitu? Kira-kira apa yang sedang kita bayangkan ini? Kenapa kritikan Quran itu begitu detail, rigid? Apa tujuannya? Kira-kira ada yang bisa jawab? Karena ini semua sudah sampai S4, S5 gitu ya. Saya harus terpaksa menggunakan bahasa yang sederhana. Khawatir nanti nggak nyambung karena sudah terlalu banyak beban. Begini, kalau kritikan Quran itu detail, tajam, ini pasti ada masalah. Masalahnya apa? Begini, ini sekarang tanggal berapa? 25 Desember, ya, 25 Desember. Tanggal 25 Desember, apakah semua umat Kristiani dari berbagai cabang, dari berbagai madhab, dari berbagai sekte itu merayakan tanggal 25 Desember? Apakah semua tanggal 25 Desember? Rata-rata kita yang mendengar di telinga kita ini, rata-rata mereka sama atau tidak? Sama. Rata-rata sama. Iya kan? Oh iya, semua serempak tanggal 25 Desember. Kalaupun ada yang merayakan sebelumnya, itu bukan merayakan, itu sudah memperingati saja, tapi dipastikan tanggal 25 Desember. Itu yang terdengar di telinga kita. Padahal tidak seperti itu. Itulah sebabnya Al-Quran melakukan kritik karena ada masalah. Masalahnya apa? Tidak sepakat di antara mereka sendiri. Kalau Katolik dan Protestan itu tanggal 25 Desember. Kalau yang Kristen Ortodok itu tanggal 7 Januari. Bayangkan itu, dari 25 Desember ke 7 Januari itu selisihnya berapa hari, berapa minggu? 2 minggu, bukan 2 hari kan? 2 minggu. Tetapi ini pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran penting. Mana pentingnya itu? Selisih 2 minggu, tidak ada ribut-ribut. Tidak ada yang namanya pertengkaran di antara mereka. Silakan yang tanggal 25 Desember rayakan. Silakan yang tanggal 7. Di Indonesia ini ada umat Kristen Ortodok. Hari ini diam, sunyi, nggak ada apa-apa. Meskipun mereka lihat sendiri saudara-saudara mereka yang Katolik ke gereja, mereka diam saja. Nggak ada itu heboh, kekacauan sampai ke telinga kita. Tapi coba sebaliknya, lihat kita ini. Lebaran Idul Fitri, selisihnya itu berapa hari? Hah? Serius ini saya tanya. Selisihnya berapa hari? Paling banter itu hanya sehari. Tapi hebohnya makhluk di alam barzah mendengar semua. Kenapa kok begitu? Karena kita ini cara beragamanya tidak tidak sebaik mereka. Saya harus terus terang berkata. Bagi mereka, saudara kita, ini teladan untuk kita. Masalah besar, itu kan masalah besar selisih 2 minggu itu.
Tapi masalah besar itu diperkecil. Kita ini selisihnya cuma sehari, itu masalah kecil, tapi diperbesar. Jadi siapa yang perlu dibenahi cara beragamanya ini? Mereka atau kita? Kita ini harus membenahi diri. Membenahi diri. Potensi berbeda jangan membuat kita ini saling apa? Bukan hanya saling curiga, tapi saling apa? Kadang saling menganggap ini menyalahkan dan sebagainya. Sampai terdengar di media massa dan sebagainya. Mesti itu. Kadang-kadang saya ini miris melihat begini. Kenapa hanya selisih sehari aja diributin? Mereka saja selisih 2 minggu nggak ada masalah. Jadi sebaiknya kita ini belajar kepada mereka atau mereka belajar sama kita? Ayo, ngaku sampean. Kita yang harus belajar kepada mereka atau mereka yang harus belajar sama kita? Kalau masalah besar bisa diperkecil, kita sebaliknya masalah kecil diperbesar. Maka cara beragama kita tahun depan harus berubah. Kalaupun harus berbeda, ya nggak ada masalah. Kalau perlu yang sudah melakukan sholat id, besoknya bantu menggelar tikar untuk saudara kita yang menjalankan sholat id. Seharusnya begitu, saling sinergi. Toh kalau seandainya berbeda selisih 1 hari, itu konteksnya ijtihadi. Apa itu ijtihad? Kalau benar pahalanya berapa? 2. Kalau keliru pahalanya berapa? 1. Ada nggak konsekuensi ini surga neraka? Nggak ada. Untuk apa diributin sesuatu yang tidak ada hubungan dengan surga neraka? Hanya soal ijtihad. Betul nggak? Ini kalau kita berpikir secara cerdas, bukan pokoknya. Yang satu pakai ru'yah, ya pasti begitu. Yang satu pakai hisab. Bisa ketemu? Nggak ketemu. Tetapi harus saling toleransi. Saudara kita yang tanggal 25 Desember, ya, yang satu tanggal 7 Januari, pakai bulan atau pakai matahari? Sama-sama pakai matahari, tetapi tetap berbeda, dan bedanya hampir 2 minggu. Kita selisih 1 hari, karena yang dipakai apa? Bulan. Jadi masalahnya itu sederhana, tapi jangan dibuat rumit. Maka cara beragama kita ini besok harus berubah. Oke. Kemudian kita tahu bahwa yang namanya Natal ini memang diperingati sebagai hari besar bagi saudara-saudara kita itu di Bethlehem. Sedangkan Quran mengatakan ketika malaikat Jibril menyeru kepada Sayyidah Maryam ketika melahirkan itu, dikatakan min tahtiha, dari kawasan yang paling rendah lokasinya, wilayah geografis yang paling rendah. Sedangkan Bethlehem itu tempat kelahirannya itu paling rendah atau tinggi? Bethlehem itu bukan tempat yang rendah, tapi tempat yang tinggi, naik itu. Sampai kalau naik capek. Sedangkan yang disebut Quran kawasan timur ini sekarang dikenal dengan nama Yeriko. Itu disebut sebagai kota pohon kurma. Dan itu sudah tercatat sejak abad ke-3 sebelum Masehi manuskripnya. Bayangkan, Quran itu abad keberapa? Ke-7. Ini dokumen abad ke-3 sebelum Masehi. Berarti ada selisih waktu 1000 tahun. Sudah tercatat sebagai kota pohon kurma. Makanya Sayyidah Maryam melahirkan di kawasan itu, dan tempat lokasi yang paling rendah di muka bumi sekarang. Cek di internet. The lowest land of the world. Tanah yang paling rendah di seluruh permukaan bumi. Di kawasan itu. Quran itu betul-betul otentik. Padahal
ilmu sains waktu itu serigit sekarang enggak. Abad ke-7 itu masih primitif informasinya, tapi Quran lengkap detail. Sekarang luar biasa itu keilmuan, semakin terbukti dan semakin terbukti. Makanya Quran melakukan kritik itu karena memang ada masalah, dan masalah ini tidak bisa didamaikan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Makanya yang satu tanggal 25 Desember, yang satu tanggal 7 Januari. Nah, sekali lagi, kalau bicara Natal, kira-kira bagaimana sikap Muslim? Itu masih kacau sampai hari ini kan? Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Biasanya yang dibahas itu ini boleh atau tidak boleh, itunya tidak didasarkan pada filosofinya. Nah, sekarang saya akan mulai dari filosofinya dulu. Nah, tadi saya berkata, seharusnya kita belajar kepada mereka atau mereka belajar kepada kita. Seharusnya. Sampean harus punya ketegasan, jangan diam. Ini menunjukkan kita ini masih belum move on, masih belum bisa berubah. Cara berpikir kita ini, cara beragama kita ini. Saya mulai dari hal yang paling sederhana. Kita tahu nggak apa arti toleransi? Apa arti toleransi? Oh, macam-macam tuh definisinya. Harus ini dan sebagainya. Prakteknya bagaimana? Itu masalahnya. Saya nggak perlu membahas definisi apa arti dari toleransi. Tapi lihat prakteknya sekarang. Siapa yang lebih benar mempraktekkan toleransi itu? Kita atau mereka? Atau saudara kita, kaum Kristiani? Atau kita, umat Islam? Contoh sederhana. Menjelang puasa, pasti dipasang spanduk besar di gereja-gereja. Ya, apa itu? Selamat menunaikan ibadah puasa tahun sekian Hijriah. Ada enggak? Ada kan? Dipasang di mana-mana. Kemudian selamat merayakan Idul Fitri tahun sekian Hijriah. Ada nggak dipasang di gereja? Ada. Selamat merayakan Idul Adha tahun sekian Hijriah. Ada nggak di gereja kayak gitu? Kenapa kok dipasang begitu? Sampai pernah nggak berpikir, kenapa kok dipasang ya? Ada apa ya? Kan seharusnya dinalar itu. Iya kan? Terus yang terakhir, selamat Maulid Nabi Muhammad SAW tahun sekian Hijriah. Ada nggak dipasang di sini? Ada nggak dipasang? Sampai harus tegas ngomong, dipasang atau enggak? Enggak ada. Enggak ada, ya. Analisa kita bagaimana? Idul Fitri ada, Idul Kurban atau Idul Adha ada, puasa ada. Kenapa Maulid Nabi kok nggak ada? Kenapa? Ada nggak sampean disamperin mengatakan selamat Maulid Nabi begitu? Ada? Nggak ada kan? Pertanyaannya kenapa kok nggak ada? Dan kenapa mereka kalau ketemu dengan kita ya biasa say hello, nggak apa-apa, tapi nggak pernah mengucapkan selamat Maulid Nabi atau memasang selamat Maulid Nabi? Nggak heboh kan? Pertanyaannya kenapa nggak dipasang? Kita kan harus berpikir ke sana. Alasannya sederhana, kalau itu dipasang berarti ada pengakuan memang Muhammad SAW itu seorang Nabi. Kalau itu dipasang berarti mengingkari imannya, karena mereka menganggap selain Isa Al-Masih Nabi palsu. Kalau begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi saudara kita itu Nabi palsu atau Nabi beneran? Nabi palsu. Kita nggak boleh marah, nggak boleh sensi. Ya itu karena kaitannya dengan iman, tidak apa-apa.
Justru kalau mereka mengatakan Nabi Muhammad Nabi benar, itu mengingkari iman mereka sendiri. Makanya nggak dipasang. Dan biasa saja, nggak perlu saudara marah, nggak perlu. Karena itu iman. Nah, yang kita lakukan ini, atau saudara kita yang dilakukan apa? Memasang nggak Natal ini? Masang nggak? Iya kalau sampean, dulur sampean, masang atau enggak? Mengucapkan enggak? Yolah sampean. Rata-rata muslim awam itu mengucapkan. Loh kenapa? Alasannya sederhana. Saudara kita mengatakan kepada kita selamat Idul Fitri, maka seharusnya kita juga mengucapkan selamat Natal. Maksudnya begitu. Tapi ini benar atau enggak? Seimbang atau enggak? Kita mulai coba perhatikan. Idul Fitri dengan Natal itu enggak seimbang. Idul Kurban dengan Natal juga enggak seimbang. Puasa dengan Natal nggak seimbang. Yang seimbang itu Maulid Nabi dengan Natal. Itu seimbang. Loh, bagaimana keseimbangnya? Begini analisanya. Natal itu bahasa Latin. Maulid itu bahasa Arab. Kalau bahasa Latin bukan hanya perayaan Natal. Disnatalis di kampus itu juga Natal. Arti Natal itu apa? Kelahiran. Jadi Natal, disnatalis, universitas A, B dan sebagainya. Itu bahasa Latin. Ora et labora, itu bahasa Latin. Cogito ergo sum, itu bahasa Latin. Jadi hanya sekedar istilah itu. Arti harfiahnya kelahiran. Di Indonesia pakai istilah Natal. Di Timur Tengah ada nggak orang Arab Kristen? Ada. Di Palestina itu juga ada orang Arab Kristen Palestina. Tapi apakah mereka menyebut Natal? Enggak. Mereka menyebut Aidul Milad. Jelas? Aidul Milad. Kalau di sono ada Kanisah Sayyidah Maryam Al-Adra, ada kubahnya. Sampai sholat di situ enggak? Lo bingung kan? Ada kubah tertulis huruf Arab, bahasa Arab. Kanisah Sayyidah Maryam Al-Adra. Sampai sholat di situ enggak? Kalau enggak paham, sholat di situ. Padahal kalau diterjemahkan Kanisah Sayyidah Maryam Al-Adra, arti harfiahnya Gereja Santa Perawan Maria. Oh. Ayo. Kenapa kita nggak bisa paham itu? Karena nggak tahu maknanya. Maka penting untuk memahami makna. Jadi intinya Aidul Milad itu perayaan Natal, sama dengan Natal di sini. Baru ini seimbang. Jadi Natal itu seimbangnya dengan Maulid. Coba perhatikan. Saudara kita dalam membicarakan iman itu sudah benar. Menyatakan selamat atas kelahiran seorang utusan Tuhan. Sebagai manusia biasa saja mereka nggak berani. Kita atau dulur sampean dewi kok terlalu berani mengatakan selamat atas kelahiran bukan utusan Tuhan tapi anak Tuhan. Dari sini kan mulai jelas. Yang satu kelahiran utusan Tuhan, yang satu kelahiran anak Tuhan. Jadi Natal itu bukan sekedar kelahiran Isa Al-Masih, tapi kelahiran sebagai siapa? Utusan Tuhan atau anak Tuhan. Itu masalahnya di situ. Jadi kalau seandainya tidak ikut rame-rame, juga nggak ada masalah kita ini. Cuma yang meramaikan itu kebanyakan saudara kita sendiri. Bahkan menggunakan sarung, menggunakan baju koko, kemudian menyanyikan lagu Malam Kudus di gereja.
Nah, ini kan kebablasan. Iya kan? Apakah ini artinya toleransi? Itu bukan toleransi, itu menciderai toleransi. Toleransi nggak begitu. Kalau ada orang hari ini, ya, sampean mendengar langsung, ya, misalnya ini sambil contoh, mendengar langsung ada Muslim entah berapa gitu, sampean tahu betul ini nanti mau akan membuat kekacauan di gereja itu. Tindakan sampean apa? Mendiamkan atau pasang badan? Mendiamkan atau pasang badan? Loh, gak jawab sampean. Mendiamkan atau pasang badan? Kalau kita Muslim yang benar, harus pasang badan. Harus pasang badan. Apapun agama mereka, kalau mengganggu tempat ibadah, Quran mengatakan mengganggu tempat ibadah, siapapun mereka, sekalipun dulur sampean dewi, sampean harus siap pasang badan. Bahkan saya pun siap pasang badan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kondisi damai, lala apa dijogo? Paham maksudnya? Kalau kondisi damai, nggak ada apa-apa, apa kita ikut cawe-cawe jaga begitu? Nggak perlu. Kecuali kalau ada isu bom yang akan nah itu baru. Kalau nggak ada apa-apa, kondisi damai, ya tentu saja harus benar cara penerapannya. Itulah makna toleransi yang sebenarnya. Jadi intinya apa? Biarkan iman itu berbeda, tetap berbeda. Justru kita bisa mengetahui betapa Al-Quranul Karim itu memberikan bimbingan untuk kita, supaya kita ini bisa respect kepada yang lain, tetapi tidak mencampur aduk. Itu intinya di sana. Nah, sekali lagi, memang ada di antara kita, ini yang terakhir, di antara kita yang tidak paham, apakah Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus? Secara nama sama, secara nama. Quran terjemahan bahasa Inggris juga menyebut Jesus Christ said, menyebut itu, terbitan Saudi, Jesus Christ. Kemudian mereka sendiri juga menggunakan istilah Gereja Isa Al-Masih. Berarti mereka tahu nama Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu maksudnya sama, tetapi secara historis berbeda, secara teologis, secara keyakinan berbeda. Kita hanya menganggap dia sebagai manusia 100%. Saudara kita memahami beliau itu sebagai manusia 100%, Tuhan 100%. Ya apa itu maksudnya? Ya begitu keyakinannya. Saya nggak boleh mengganggu keyakinan Muslim menganggap Nabi Isa itu 100% manusia. Saudara kita nggak begitu. 100% manusia, 100% Tuhan. Loh ya apa analisisnya? Ya harus diskusi panjang itu. Tapi intinya begitu, bedanya di sana. Dan sekali lagi, ada yang meyakini bahwa Nabi Isa itu bukan sekedar bukan dianggap sebagai bagian kedua dari Trinitas, tapi dia sekedar utusan Tuhan, yakni kelompok saksi Yehova sampai hari ini. Tapi mereka ini minoritas dan tidak merayakan Natal. Tidak merayakan Natal sampai hari ini. Nah ini kalau bahasa saya, ini Muslim minus. Apa itu Muslim minus? Kalau seandainya bersahadat sudah menjadi Muslim, maka disebut Muslim minus. Tidak merayakan Natal, tidak meyakini Trinitas, hanya sekedar ciptaan yang paling utama sebelum diciptakan hal yang lain. Tuhan ciptakan dia yang pertama kali, baru setelah itu diciptakan yang lain. Ini kan mirip-mirip dengan Islam sebetulnya. Ya, meskipun tidak persis sama, tapi mayoritas meyakini Trinitas itu. Oke, saya kira demikian. Pulang dari pengajian ini jangan bikin kekacauan. Biarkan toleransi berjalan apa adanya dan tidak boleh saling mengganggu. Senyum kepada siapapun dan memberi apapun yang kita bisa punya bagi mereka yang miskin, sekalipun berbeda agama dengan kita. Itulah ajaran Islam. Baik, terima kasih atas
partisipasi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau ada yang mau tanya, silakan. Terima kasih Ustaz. Ini ada di tengah-tengah waktu yang seperti ini, selalu memang komunitas ini harus kita jaga. Jadi banyak mungkin bagi kami juga lah, istilahnya dari Sumatera ini Ustaz. Artinya komunitas itu berseliweran dan termasuk juga di tengah-tengah keluarga saya. Di tengah-tengah keluarga itu kanan kiri, muka belakang itu pasti keluarga seperti itu. Dan saya berada di tengah-tengah itu. Nah, tentunya yang Ustaz sampaikan tadi adalah masalah pengucapan ini tadi, selamat itu kan. Artinya bahasa selamat itu apa yang kita sampaikan? Apakah kita dalam hal itu dari tengah-tengah keluarga itu diam saja? Jadi kalau kita diam saja, sebetulnya yang ada di sana itu adalah kalau selamat tahun baru adalah gitu. Kira-kira kita merasa nanti wah, kalau mesti saya selamatin seperti Ustaz katakan tadi kan. Artinya selamat Natal itu ke mereka sampai hari ini bertolak belakang. Saya kira itu ada Ustaz, mohon kiranya apa yang harus. Terima kasih Ustaz. Di tengah-tengah mayoritas. Sekarang saya lagi menangani satu mahasiswa namanya Billy, anak Manado. Dan keluarga besarnya ya otomatis semua Nasrani. Dan sekarang sedang proses belajar Islam kepada saya. Dan membaca Alkitab, hafal dia. Al-Quran juga tahu meskipun hanya terjemahannya. Kalau ada masalah dia mesti tanya dan diskusi. Setiap minggu datang ke rumah. Setiap minggu. Maksudnya setiap pekan ya. Setiap hari Selasa ke rumah. Jadi setiap pekan datang. Dan salah satu masalahnya hal kayak begitu. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian. Hati-hatian itu ikhtiyat ya. Lebih baik hanya konsentrasi ke tahun baru saja. Tahun baru itu netral. Tahun baru itu netral. Asal tidak dibarengi dengan ritual-ritual tertentu. Tahun baru Masehi ini. Sama dengan tahun baru Imlek, teman-teman yang berasal dari PT, Persatuan Iman Tauhid Tionghoa, anak orang-orang Chinese itu. Kalau Imlek ya mereka kumpul bareng, tapi hanya sekedar makan mie sama makan pokoknya yang tradisi mereka deh. Tapi nggak ada hubungan dengan Qingping An, nggak ada hubungan dengan Yosua itu. Tidak ada ritual-ritual. Nah itu nggak ada masalah. Yang penting hanya sekedar selamat tahun baru. Ini kan musim gugur ya kalau nggak salah, yang Imlek loh. Nggak tahu. Pokoknya ada kaitan dengan musim. Sama dengan tahun baru Hijriah. Kan nggak ada contoh dari Nabi. Kalau misalnya pas tahun baru Hijriah, panjenengan kumpul bersama keluarga terus makan bersama, kira-kira bid'ah atau enggak itu? Enggak ada hubungan. Kecuali kalau ada ritual-ritual tertentu, harus sholat ini, harus sholat. Nah ini enggak boleh. Yang penting tidak ada ritual. Sekedar ngumpul, memanfaatkan hari libur, ya kan? Kalau itu kan mesti tanggal merah tuh, kan kita bisa ngumpul bareng. Sama seperti ini, saya bujangan. Anak istri pergi ke mertua, ke Jogja. Saya sendiri. Karena apa? Liburnya begini. Enggak ada waktu lain. Ya, saya harus terpaksa menikmati di hidup sendiri sekarang. Harus seminggu. Nanti baru tanggal 1 mereka balik. Ya karena hanya momen ini mereka bisa kumpul bersama keluarga besarnya. Nah, begitu. Asal tidak dibarengi dengan ritual. Nah, tahun baru besok ini enggak apa-apa, selamat tahun baru, enggak apa-apa. Karena enggak ada ritual kan? Nah, itu aja. Tapi kalau selamat Natal lebih baik ikhtiyat, hati-hati. Konsentrasi aja selamat tahun baru. Sudah selesai.
Karena usia semakin bertambah, introspeksi, mudah-mudahan rezeki semakin bertambah, main baik, udah selesai. Itu aja. Asal sekali lagi, jangan dibarengi ritual ngubah keris. Jangan dibarengi apalagi macam-macam deh, kan ada itu. Ya kan? Oke, saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa memahami bahasa sederhana, tapi yang penting prakteknya bagaimana, ya. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan Allah selalu memberikan maaf atas kekhilafan yang kita lakukan dan semoga semua dosa-dosa kita diampuni. Saya kira demikian. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.